Selamat siang kawan. Nah, ini kita ada ECM atau ECU yang sudah mati. Ini ada coil injeksi original, bukan expat. Ini ada coil karbu. Ya, nanti kita nge-review apa sih alasannya kok coil karburator nggak boleh dipasang di injeksi padahal bentuknya sama toh. Apa yang membedakan? Dampaknya apa? Ciri yang bisa dilihat dengan cara yang sederhana itu apa? Nanti teman-teman lagi pada istirahat makan siang inilah bagi pada urut-urutan dulu. Kalau udah pada urut-urutan dulu nanti kita review. Yuk kita belajar bareng-bareng yuk. Bro iki hati korono disekir tuh, taruh sana tuh, sekir tuh. Apa yang Ini loh hati gitu. Taruh sana. Oke, disekir. Oke. Jangan salah menerapkan coil ya, walaupun fungsi coil itu sama antara mesin karburator dan mesin injeksi. Perbedaannya ada di pengaturan sistem pengapiannya. Kalau di karburator itu kan dia bahasanya pakai CDI ya, artinya pun sudah beda dengan motor sekarang yang disebut dengan ECU atau ECM. Nah, secara umum kalau untuk CDI ya hanya resmi dan real untuk mengatur timing pengapian saja. Nah, kalau untuk ECM dia banyak sekali komponen yang diatur di dalamnya. Dia untuk ngontrol sistem kontrol, kemudian aktuator dan sensor. Nah, itu di situ semua. Nah, untuk itu dia butuh nilai hambatan yang sesuai di dalam kemampuan spek ECM itu sendiri. Nah, untuk coil karburator itu nilai hambatannya lebih pendek, lebih kecil dibanding dengan hambatan injeksi. Maka kalau sampean salah menerapkan pemakaian coil itu bisa berakibat fatal di ECM-nya seperti yang di hadapan kita ini. Ini nggak cuman di ECM yang model ini aja, itu bisa diterapkan di motor injeksi, semua injeksi kalau sampean salah menggunakan coil. Ataupun hati-hati kalau sampean membeli coil dari produk-produk yang KW misalkan. Jadi ada yang produk KW itu baik, bagus, dan ada yang produk KW itu tidak rekomendasi. Jadi namanya barang palsu itu nasib-nasiban. Kalau pengen yang bagus ya beli yang original ya. Jadi ada layaknya kalau sampan beli baru itu diukur dulu sebelum dipasang di kendaraannya ya. Oke, ini ECU-nya sudah bermasalah karena dampak daripada coil yang diterapkan coil karburator. Nah, kita nanti bisa mengindikasi atau mengukur menggunakan tester juga boleh. Nah, di sini ada dua coil ya, coil tipe 2 kabel, coil tipe 1 kabel. Nah, tipe coil yang injeksi itu rata-rata sudah 2 kabel. Nah, tipe coil karburator juga ada yang 2 kabel. Kalau diinjeksi ya, 1 kabel tegangan 12 volt output, 1 kabelnya sinyal dari ECM ya. Nah, ini yang punya motor karburator. Nah, secara fisik kita lihat sama dengan yang diinjeksi. Diinjeksi pun dia punya 2 kabel ya. Ini original. Tak bukanya, ambilin sampelnya. Oke, saya keluarkan coil yang baru ya. Nih, coil ini ada 2 kumparan, yakni kumparan primer dan kumparan sekunder. Fungsi coil itu kan untuk memercikkan bunga api yang akan diteruskan ke colokan busi, baru ke busi, baru proses pembakaran. Di motor injeksi kalau untuk standaran tidak direkomendasikan coil yang racing, itu resiko besar. Kalau sampai pakai coil racing ya pasti nanti ada efek samping ya kalau untuk standaran.
bahaya untuk ECM-nya, karena kita ngomong standaran aja, kita tidak ngomong racing-racingan ya. Nah, kalau Anda lihat secara fisik, ini koil karbu tipe 1 pin, ini koil karbu tipe 2 pin. Ini tak tulis karbu, karburator. Nah, ini kalau Anda lihat dan Anda perhatikan secara fisik pandangan mata, sama toh, persis, tidak ada perbedaan dari segi luarnya ya. Tuh, oke. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah primer coilnya. Maka untuk menentukannya kita bisa menentukan ukuran dari primer coilnya, karena karakter coil yakni untuk merubah tegangan 12 volt menjadi kisaran 10 sampai 15.000 volt. Itu nanti masih ditahan lagi oleh colokan busi, yang colokan busi itu tidak sekedar untuk cangklongan busi, tidak sekedar untuk menghubungkan pengapian ke busi, namun dia juga untuk menghambat pengapian. Yang pengapian itu tadinya besar, lebih tersaring, karena di colokan busi yang original itu ada nilai resistansinya juga ya. Oke, ayo sampai lihat silakan. Untuk perbedaan secara fisik tidak ada perbedaan yang mencolok di sini. Namun di sini perbedaan yang real itu harus Anda teliti menggunakan tester. Terserah digital maupun analog. Ini testernya sudah usang, tapi cukup untuk menghidupi anak istri lah ya. Oke. Lah, menentukannya usahakan pengukuran koil itu dikala koil itu dingin. Kisaran suhu koil itu 20 sampai 30 derajat. Jangan pas panas diperiksa, nanti nilainya nggak akurat ya. Kita catat dulu. Tak catat iki ejone wis modar gara-gara pengaplikasikan koil karburator dipasang di injeksi. Merah aja ya ben ketok. Nanti kita bisa melihat nilai perbedaan yang signifikan menggunakan rumus juga bisa. Nah, ini kita gambarkan untuk keadaannya, kita bagi menjadi dua sisi ya. Intinya koil injeksi pakailah injeksi ya. Koil karburator pakailah karburator. Namun koil injeksi bisa dipakai ke karburator, tapi koil karburator tidak bisa dipakai di injeksi. Paham ya? Nah, semua koil injeksi nilai hambatan primernya nyaris sama. Nah, kita ambil rata-rata untuk nilai hambatan primer yang jadi acuan pemeriksaan. Kuncinya pastikan pengukuran dikala dia dingin. Nilainya untuk primer, nah kan kalau untuk koil ini kan punya 2 lilitan toh, primer dan sekunder, tapi kita bisa mengacu ke 1 lilitan saja yang disebut dengan lilitan primer. Lilitan primer itu pin atas ini loh. Kalau sekunder ini sudah besarnya, pengapian yang keluar besarnya. Jadi untuk primernya, primer itu nilai hambatannya kisaran plus minus 2, sekian sampai dengan 3, sekian ohm. Ini untuk nilai resistansinya, R-nya ya. Tuh, semua injeksi Al-Fi. Nah, kalau untuk karburator primernya di bawah 1 ohm, di bawah 1 ohm ya, di bawah 1 ohm, berarti kisaran 0,8 sampai dengan 1,0 ohm. Nah, perbedaannya kan untuk resistansinya dia lebih pendek, nilai resistansinya dia lebih kecil dibanding dengan yang injection ya.
Nah, sekarang kita lakukan uji ukur. Oke, kita ukur. Oh, pakai tester satunya aja, ini kepanjangan ini kabelnya, nanti sampean nggak kelihatan. Nah, pakai satunya aja, yang kabelnya pendek, biar fokus sampean. Bro, ini taruh sana testernya, bro. Oke. Kotor ini. Mas, bisa minta tolong nggak? Sebentar, emang ngerokok nggak, Bapak? Skala tester Anda pasang dan Anda setting di masa tetap kom, plusnya tetap di volt, hambatan volt ampere ya. Oke, sampai setting di skala 200 ohm karena nilai terkecil 200 ohm. Satuannya primernya berhambatan ohm, berarti setting skala 200 ohm ya, kelihatan ya Mas, tolong Mas bro, Primer ini Mas ya, diangkat dulu. Nah, setelah Anda setting di skala 200 ohm, tak pegang gini, pegang gini ya, iya gini lah. Ini kan kita yang injection dulu, yang injection, yang injection ini, yang injection udah sini ya. Semua coil agak sini, agak turun. Nah, nilainya kisaran sama rata dengan yang kita bahas ini ya. Intinya resistansinya di atas 1 ohm, nilai ideal 2 sampai 3 ohm untuk primernya. Nah, terus untuk probel testernya, ini kan ada probel tester merah dan hitam atau plus dan minus. Ini untuk pengukuran bisa dibolak-balik, terserah Anda ya. Untuk menentukannya bersabar, proses menunggu hasil ya. Kita lihat untuk hasil primernya berapa. Banyak juga untuk coil-coil yang KW biasanya tulisannya Fi, tapi setelah kita uji pengukuran hambatannya, resistansinya pendek. Nah, itu tidak rekomendasi ya. Banyak itu. Yang tentu harga bawa kualitas. Kalau pengen bagus ya belikan yang original. Ayo Mas, bisa dibolak-balik semana sukamu. Yang penting taruh di pin 1 dan pin 2, terserah. Hasil dibolak-balik tetap sama ya. Oke. Kalau ini nggak dicolokin kemana-mana ya. Tuh. Oke, berapakah untuk resistansinya? Ditahan sekejap ya. 0,2,8. Angka 2 di depan 0 di depan angka itu tidak dibaca. Berarti dibacanya 2,8 ya. Nah, ini kan kita bikin toleransi plus minus 2, sekian sampai dengan 3, sekian. Jika Anda mendapatkan nilai di bawah 1 atau hanya dapat 1, oh berarti resistansinya itu nggak sehat ya. Maka informasi penangkapan pengapian pun nggak sehat, berakibat fatal. Untuk ecunya bisa rusak ataupun jebol ya. Ulangi lagi Mas, dibalik nggak ada masalah, nilai tetap sama ya. Mau baru mau lama nilai ya segini. Yang tentu usahakan pengukuran coil itu dipastikan dingin, pas dingin, jangan pas sampai pakai jalan terus diukur ya. Nah, nilai resistansinya plus minus 2, sekian sampai dengan tertinggi 3, sekian. Ini kita ambil rata-rata nilai yang ada di lapangan di coil injection yang kita ukur yang ini, kita ambil nilai. Set, kita kotakin, kita ambil nilai 0 di depan angka tidak dibaca ya. Jadi yang dibaca 2,8. Nilainya 2,8 ohm. Ya. Berarti di atas 1 dong. Oke. Udah Mas. Sekarang kita pindah tempat. Nah, ini ada coil. Kalau dipandang secara fisik, Mas, iki coil karbu atau injeksi yang warna biru? Sama loh bentuknya. Sama bentuknya. Karbu kayaknya Mas.
Karbu. Karbu. Kok kamu tahu karbu? Mentang-mentang ini tak coret, ini tak hapus aja lah. Tak hapus nih, ini bukan karbu loh. Nah kalau kayak gini bisa bedain. Nah, ini tak tulis tadi makanya dia tahu karbu, padahal ini mungkin belum karbu. Nah, ini karbu apa injeksi? Kalau kayak gini orang awam injeksi bilangnya, Injeksi. Soketnya 2. Soketnya 2. Di karbu juga ada yang soketnya 2. Yang ternyata orang awam paling tahunya itu injeksi. Injeksi ya. Injeksi. Oke. Berarti kamu menilainya ini kakinya 2. Ini punya injeksi. Ya. Belum tentu. Karena injeksi resistansi itu beda. Coil karbu juga ada yang pin 2 kaki. Nah, sekarang tentukan nilai ini apakah karbu ataukah injeksi. Nah, dengan tadi catatan yang sudah kita catat, sekarang kita pindah alih ke kumparan primer coil karburator. Silahkan dipegang. Berapakah nilai yang kita dapatkan? Nah, kalau ibaratnya mau ngukur, dikalibrasi dulu, monggo silakan dikalibrasi dulu testernya. Nah, sampai hasil kalibrasi 000 biar lebih akurat untuk nilainya. Oke ya, sudah kita kalibrasi ya. Yuk. Oke, jangan sampai number sini, agak naik ke atas Mas. Iya, kasih lihat kawan-kawan. Ya, berapakah nilai resistansi yang kita dapatkan di sini? Mas silakan dibaca sing banter. Berapa resistansinya? 1,0 ini rubah lagi. 0,9. Oke, jadi jangan buru-buru menentukan nilai ya. 0,9. Silakan dibalik lagi. Jangan buru-buru menentukan nilai. Kita tahan sekejap berapa detik nilai terakhir yang kita ambil. Oke. Berapa nilainya? Kisaran 0,9. 0,9. Berarti kita ambil kotakan kayak gini. Nilainya 0,9. Ngapa? Oh, sini gantian. Oh, moga. 0,9 ya. 0,9 ohm apa kilo ohm itu, Mas? Ini om. Ohm ya. Ohm ya. Ohm. Nah, terus untuk resistansinya plus minus untuk karburator, untuk primernya itu di bawah 1 ohm, maksimal 1,0. Nah, berarti kalau kita buat plus minus resistansi hambatan coil karburator nilainya 0,8 sampai 1,0, berarti kan di bawah primer injeksi. Nilai yang di lapangan yang diukur sama Masnya ini nilainya 0,9. Jadi sampean udah jangan tertipu oleh keadaan mentang-mentang bentuknya sama, kukunya 2 itu bisa dipasang di injection. Nggak bisa, karena untuk injeksi butuh nilai hambatan yang stabil, nilai hambatan yang panjang, lilitan yang panjang ya. Nanti akan kita ukur ini ketemunya berapa ampere. Nah, ini nanti untuk acuan ECU itu jebol. Nah, sekarang kita buktikan lagi dengan coil karburator tipe 1 pin. Ya, cekel. Nah, oke, satunya di batang sini, batang atas. Oke, bisa dilihat nilainya 1, sekian. Tuh, 1, sekian, 0,9 kan tetap sama. Maka jangan salah memilih untuk karburator dan injection. Tapi kita buat peralihan, coil injeksi bisa dipakai di karbu, tapi coil karbu tidak bisa dipakai di injection. Alasannya apa? Karena nilai hambatan primer injection lebih panjang, lebih tinggi dibanding dengan karburator. Berarti logikanya semakin kecil nilai hambatan, ampernya semakin besar. Semakin besar nilai hambatan, ampernya semakin Kecil. Yuk kita buktikan. Mas. Sudah taruh. Ini kita ada 2 pengujian Mas ya. Ini punya bentuk fisik sama. Ini bentuk fisik sama, ini punya injection. Ini fisik sama, ini punya karbu. Tapi tentunya di sini punya karakter yang berbeda. Silakan Mas, ini ditentukan dengan hambatan yang sudah kita tulis. Kok kenapa ECU ini modar? Nah, ini untuk injection yang warna hitam, yang warna biru untuk karbu. Ini sudah kita catat. Sekarang kita bahas tentang coil punya FA, kemudian coil punya karbu. Yang saya tanya di sini,
Dan yang sudah saya temukan di sini untuk coil daripada ini karburator. Coil untuk Fi untuk nilai hambatan primernya ya, ohm sama dengan tadi ketemu di lapangan 2,8 ohm. Untuk karburator sing warna biru saya temukan atau kita temukan nilai di bawah 1 ohm atau 0,9 ohm. Ya, berarti kan lebih kecil untuk nilai hambatannya. Kemudian sifat coil yakni untuk merubah tegangan 12 volt menjadi ribuan volt plus minus 15.000 volt. Tapi nanti keluarnya disaring oleh hambatan colokan busi. Ya. Oke. Terus yang ditanyakan di sini yang sudah kita temukan tadi untuk nilai hambatan dan tegangan atau voltnya. Voltnya sudah kita temukan, berarti 12 volt. Kenapa? Karena yang masuk di coil ini 12 volt. Sifatnya untuk merubah 12 volt menjadi ribuan volt. Makanya dengan bahasa sekundernya ini satuannya kilo ohm. Nah, ini voltnya sudah ketemu juga. Mau karbu mau injeksi masuk tetap 12 volt. Kita ngomong masalah coil DC ya. Oke. Kalau untuk tipe 1 ini coil AC. Oke. Yang saya tanyakan atau yang kita tanyakan bareng-bareng, kenapa ECU ini bisa jebol? Kenapa ECU ini bisa mati? Kenapa ECU ini bisa rusak? Karena di dalam ECU banyak komponen SMD terkait dengan komponen SMT ya. Nah, itu elektronik sistem controlling. Di situ banyak komponen-komponen yang hanya membutuhkan nilai hambatan-hambatan tertentu. Nah, kalau sampean penasaran ya silakan dicoba. Coil karbu sampean pakai diinjeksi, pakailah dalam tempo hitungan yang agak makan waktu. Nanti perlahan ECU ini akan jebol. Itu sudah akan terjadi dan tentu. Nah, sekarang yang ditanyakan di sini berapakah I-nya? Berarti I itu arus yang mengalir, satuannya ampere. Berapakah I-nya dalam arus yang mengalir atau ampere? Mas, hitungan. Tolong dihitung untuk coil injeksi ini berapa ampere arus yang mengalir, untuk karbu berapa ampere arus yang mengalir. Tak ngerokok dulu. Sekunder kan. Itu aja, kamu hitung pakai rumus. Aku lali rumusnya. Aku lali. Cara ngitungnya. Enggak apa-apa, itu enggak skip kok. Lali. Oh, kalau pengen nggak lali dimakan dulu. Makan durian Jawa. Apa itu? Nongko guysnya. Enak. Nanti. Mau? Nongko. 12 volt. Enak wi. Masih dipikir ya sama teman-teman nih. Ini lab. Ngapain dia? Rival nih. Oh iya kan. Kornya ada. 2,8. Itu. Ayo kawan, kita pikir bareng-bareng. Itu kawan lagi mikir sambil megang pulpen. Enggak apa-apa. Kita kan belajar ya. Iya, Ini semua kan. 24. Cukup ya. Oke. Ini kita salin untuk primer injeksi 2,8, untuk karbu 0,9. Ini karbu, ini injeksi. Yang saya tanya, kok bisa dia jebol? Karena di dalam ECU ini ada hubungan hambatan, tegangan, daya, resistansi, dan nilai-nilai paling kecil. Sedangkan yang dikirim ke sensor-sensor itu 4-5 volt ya, sinyal kecil. Oke, karena yang ditanya ampernya. Nah ya mas, oke, yo sampean hitung. Sampean dulu di SMA apa ya, pernah belajar hitung-hitungan fisika? Nah, lali. Enggak enak fisika. Enggak ada fisika. Jadi gini, mungkin kita ambil segitiga gambar. Ingat? Iya. Ingat. Nah, terus kita ambil segitiga gini. Nah, ini kan rumus daripada sumber tegangan dan segala macamnya. Kita ambil simbol F, I, Ya, ding I. ya.
ya, R. V kok FV gitu. V itu simbol daripada tegangan. Ya rak? I itu simbol daripada ampere. R simbol daripada resistansi atau hambatan. P itu daya, ya toh? Nah, yang kita tanyakan apa tadi di sini? I ya? Ampere. I. Nah, I atau berapakah ampere yang mengalir? Berarti kita ambil I sama dengan iki aja lepas V. V dibagi R. Nah, V-nya atau tegangannya berapa volt? 12 volt. 12 volt. Kita isi 12. Hambatan untuk injeksi 2,8. 2,8 Ohm. 12 dibagi 2,8 4,2 ampere. Nah, inilah arus yang mengalir di hambatan motor injeksi 4,2 ampere. Nah, berarti kesimpulannya dengan nilai hambatan primer 2,8 ohm bertegangan 12 volt, arus listrik yang mengalir yang nanti dikontrol oleh ECU sebesar 4,2 ampere. Lah, sekarang kalau untuk yang karbu, nah, nyo hitungan. Nyo diurak-urak. Hitung, gua rumus sih. Nah, ini hambatannya. Nomor segitiga. Yo, Diulang. ya sini sini. Ah, ya udah buat segitiga. Oke, Fir. Voltnya udah ketemu belum? Udah ketemu. Udah. Tulis. V-nya berapa? Voltnya berapa? 12 volt. Hambatannya berapa? 0,9. 0,9. R-nya 0,9 ohm. Nah, rumusnya tinggal kamu gabungin. Kamu nanya I kah? Berarti V dibagi R. Berarti V dibagi R sama dengan A. A. Nah, sekarang dimasukin datanya. Seberapa tadi? Ya udah kamu masukin aja datanya. 12. Ini 12. Gini ya. Nah, 12 dibagi R-nya 0,9 sama dengan titik ampere. Nah, hitung 12 volt dibagi 0,9 ohm. Semakin kecil nilai hambatan, maka ampernya akan semakin besar. Nilainya berapa? 13,3 ohm. Oh, itu banget, men. 13,3 ampere kok 3 ohm. Nah, berarti kesimpulannya untuk karburator sudah kita temukan untuk primernya 0,9 ohm, untuk tegangannya sama dengan 12 volt, untuk arus yang mengalir ampernya sebesar 13,3 ampere. Nih, Anda bayangkan. Kira-kira ECU ini dipaksa untuk kerja ndak? Ya dipaksa lah. Yang tentu ECU ini nanti akan jebol. Sedangkan kemampuan spek ECU ini hanya bisa menentukan timing pengapian sebesar kisaran sekian ampere. Tetapi ada ampere yang masuk ke dalam pengaturan ECU, akhirnya ECU akan menjadi rusak, bahkan jebol, bahkan mati. Kan ngono to yo. 3 kali lipat nilai daripada hambatan. Nah, inilah alasannya kenapa untuk injeksi tidak boleh di racing, karena injeksi tidak butuh pengapian yang besar, tapi dibutuhkan pengapian yang stabil, yang kestabilan dikontrol oleh sepenuhnya ECU, yang di ECU membutuhkan nilai hambatan yang ideal dan nilai arus listrik satuan ampere yang sesuai yang sudah diatur di dalam program ECU itu sendiri. Berarti kesimpulannya untuk nilai hambatan injeksi itu lebih panjang untuk lilitannya, lebih banyak untuk jumlah lilitannya, maka untuk hasil hambatannya panjang atau lebih tinggi. Dengan kesimpulan semakin tinggi atau semakin besar nilai hambatan, maka arus listrik yang dibutuhkan akan semakin kecil. Sebaliknya, kalau untuk karbu lilitannya semakin pendek, ya bahasanya kayak gitulah biar enak dicerna. Berarti logikanya semakin kecil nilai hambatan, maka ampernya akan semakin besar. Maka di sini akan dipaksa perputaran arusnya akan semakin besar. Akhirnya dia nggak kuat nahan, dia akan jebol.
ngono ora Mas? Iya. Bener ora? Bener. Kira-kira. Sangat. Kita spek biasanya ngerokoknya filter. Nah, speknya kita masuk di injeksi. Kok kita kasih rokok lintingan jebol di sini Paru-paru. paru-parunya? Kira-kira seperti itu. Jadi gunakanlah spek pengapian yang sesuai dengan kendaraanmu. Kalau injeksi pakailah injeksi, kalau karbu pakailah karbu. Tapi injeksi dipakai karbu itu bisa, tidak ada masalah, malah lebih enak. Kalau untuk karbu tidak direkomendasikan diinjeksi. Kalau sahabat penasaran, silakan dites uji coba ya, tidak apa-apa ya. Gitu ya Mas ya. Iya. Oke, kalau tadi kita hitung-hitung menggunakan rumus hitung-hitungan. Oke, kira-kira seperti itu informasi yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan edukasi ini bisa bermanfaat dimanapun Anda berada. Kami tidak ada rasa saling menggurui. Mohon maaf untuk para suhu-suhu, untuk para senior, untuk para bakers injection sedunia. Tetap semangat dan kita tidak ada niat yang lainnya. Kita hanya berbagi informasi dan pengalaman saja. Siapa tahu ada simpang siur yang sama persis dengan keadaan Anda yang saat ini terjadi. Oke Mas ya. Iya. Terima kasih. Bye bye. Sampai ketemu di segmen video berikutnya.